Saya kasih tahu, cara manusia sejati dengan manusia palsu mencari kehidupan beda. Beda apa beda banget? Beda. Kenapa Semar berkulit hitam? Ini simbol orang yang bekerja keras di bawah terik matahari. Nah, ada dua matahari. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Jadi Semar itu simbolisasi dari kinerja, simbolisasi dari semangat, semangat untuk bekerja. Jadi manusia sejati itu bukan terus melulu ngurusi aja urusan-urusan gaib, bukan. Manusia sejati itu yang sudah ancrup ke alam dunia, memiliki daya guna dalam kehidupannya. Makanya dia itu diwujudkan dengan kulitnya warna hitam, terbakar sinar matahari, cicing we di imah. Tanu cari cing di imah lain Semar. Ayo we ngagelis. Sieun hideung cenah. Ya nggak apa-apa, tetapi apa gunanya Anda? Ngerti maksud saya? Turun ke bawah, turun ke bawah. Nanti saya jelaskan. Saya mau menjelaskan hari ini ilmu tertinggi. Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Jadi kulitnya hitam itu menggambarkan dia terbakar sinar matahari karena dia itu penuh semangat, energetik, memiliki kinerja yang tinggi. Orang yang sudah mengenal jati dirinya, dia tahu datang ke dunia bukan untuk ngurusi akhirat. Datang ke dunia memayu hayuning bawono, nguruskeun dunia. Tetapi ketika ngurusi dunia dibawa nilai-nilai akhirat, kan sudah ada di sini 99 Asmaul Husna. Paham? Makanya ini pikirnya tidak liar, dikendalikan oleh kesadarannya. Nah, warna hitam pada tubuhnya Semar juga melambangkan tentang simbol dari tanah. Makanya tanah, bumi itu disimbolkan dengan warna hitam. Oke, saya mau jelaskan dulu ada 4 tahapan ilmu. Lihat ya. Yang pertama, tahapan ilmu yang pertama disebut saepi geni, disebutnya api. Gambaran manusia yang baru belajar ilmu. Nah ini nih, lihat saya. Biasanya kalau orang baru belajar ilmu, sifatnya apa? Panas, emosian, dikit-dikit debat. Biasa, ini masih tahapan pertama, namanya saepi geni. Ini namanya ilmu api. Di level seperti ini gak mau kalah, merasa dia yang paling berilmu. Jika perlu dia jajal ilmunya pada yang lain, dia buktikan pada yang lain kalau dia paling hebat ilmunya. Bagus? Ya bagus, kan sudah mulai belajar. Tetapi itu tahap awal setiap orang belajar ilmu begitu biasa. Betul nggak? Baru belajar pencak silat, itu pun yang pakai musik. Betul? Yang biasa, badingkeng gitu, pakai kenang. Biasa gagayaan di jalan. Biasa. Dan bisa mah tara gitu. Dapat pencak silat mah bela diri, bukan mau menunjukkan pada orang kalau saya bisa silat, bukan. Nah, orang yang di level ini ya perhatikan, bagai api yang selalu menyala ke atas, maka api selalu ke atas. Jadi hayang mata di luhur wae. Pengennya tampil angkuh. Bagus nggak? Bagus, karena di tahapan awal orang belajar ilmu. Kan sudah belajar, daripada untuk diajar. Cuman waspada, ini adalah masih tahapan rendah. Ya sama ya. Baru belajar ilmu ma'rifat 2 minggu, langsung pengumuman besok sudah jadi guru. Udah mulai ngajar. Mana-mana ya. Poe kene udah ngajar. Yang kedua ilmu saepi bayu namanya. Ini lambangnya angin.
Ini gambaran manusia yang ilmunya sudah sedikit lebih tinggi di atas sapi geni. Nah, sifatnya seperti angin. Kalau angin kan menerpa siapapun merata. Nah, orang di level ini kebijaksanaannya sudah mulai naik. Gak apa-apa, sudah mulai memandang setiap orang sama, tidak membeda-bedakan, ya, gitu. Jadi dia sudah punya mata yang sama buat seluruh manusia. Mulai ada penghargaan buat setiap orang tuh sama, tidak merasa dirinya paling unggul. Ini ilmu yang kedua. Nah, ilmu yang ketiga, nah ini dua tahapan ilmu ini oleh Semar nggak dipakai, nggak dipakai. Tahapan ilmu yang ketiga namanya saipi banyu, air. Ini gambaran manusia yang ilmunya lebih tinggi lagi daripada saipi yang tadi, saipi angin dan saipi api. Sifatnya sudah mulai turun ke bawah. Cai, tahu cai? Api mah selalu turun ke bawah. Dan air turun ke bawah. Dan air itu disediakan wadah kayak apa? Dia ngikutin bentuk wadahnya. Nah, ini yang disebut dengan sing bisa ngigelan. Sing bisa ngigelan kehidupan. Sing bisa cai. Makanya ilmu cai ini level ketiga. Makanya ciri orang yang sudah di level ini fleksibel, persis seperti air, mengalir ke bawah dan air itu selalu mengikuti bentuk tempatnya. Itu tempatnya kotak-kotak, tempatnya lingkaran-lingkaran, tempatnya mangkok-mangkok, tempatnya piring-piring, tempatnya gelas-gelas. Itulah air, sudah mulai bisa beradaptasi. Makanya saya sering bilang, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, orang yang gampang beradaptasi pada perubahan ini sudah mulai cerdas. Cerdas tidak ada hubungannya dengan sekolah, karena sekolah hubungannya dengan intelek. Kalau cerdas hubungannya dengan intelijensia, kesadaran. Nah, itu pentingnya ngaji diri. Dan air itu saking lembutnya, meresap aja, meresap. Coba, air tumpah di karpet, meresap ke dalam karpet. Pernah nggak ada orang, itu karpet meresap ke air? Pernah nggak? Nggak pernah. Selalu air meresap ke karpet. Kenapa? Yang lembut itu selalu bisa meresap pada yang kasar. Yang kasar nggak bisa meresap pada yang lembut. Itu bedanya. Makanya jadi air itu meresap kemana-mana. Itu air. Sekecil apapun lubang dia selalu meresap. Itu air. Makanya orang yang sudah di level ini datang kemanapun akan dirasakan kedatangannya, akan dirasakan berkahnya. Persis seperti air. Nah, ilmu tertinggi, ini ilmu tertinggi namanya ilmu bumi, disebutnya tanah. Itu sebabnya Semar badannya berwarna hitam. Hitam melambangkan tanah. Apa artinya? Semar itu perlambang dari orang yang sudah kenal jati dirinya, hidupnya sudah membumi. Nah, ini yang keliru. Kita sering bilang orang suci itu nu eta nu arinit kaleuweung. Orang suci itu orang yang hidup di kehidupan seperti teratai. Semakin kotor tempatnya dia semakin suci. Bukan menolak kotoran, bukan lari dari kenyataan. Orang yang lari ke hutan belajar agama eta mah sieun ku kahirupan. Cicing we di kamar, ngawirid cenah. Alhamdulillah abdi mah salami di leuweung teu kagoda. Rek kagoda naon di leuweung. Tapi anehna teh nu balik ti leuweung sok jadi pananyaan. Nya. Malah di leuweung cicingna ge dina gubuk teu bogana naon ditanya. Kumaha cenah cara supaya abdi hoyong dagang laku? Eta nanya dagang ka jelema anu cicing di leuweung ngarti dagang ge henteu, manehna ge tara dagang-dagang acan. Lamun hayang nanya ilmu dagang tanya ka tukang dagang. Da urang mah sok salah. Paham? Kalau ingin belajar ilmu tentang rumah tangga, tanya orang yang sudah berumah tangga lama.
pernah mengalami masalah di rumah tangganya tetapi tetap aja utuh, tanya. Ieu mananya anu can kawin. Da balik ti leuweung teh kumaha teu nyambung. Nah, ilmu yang paling tinggi namanya ilmu bumi, namanya ilmu tanah. Jadi perhatikan saya. Siapa orang yang paling tinggi ilmunya adalah orang yang sudah membumi. Yaitu orang yang sudah menjadi manusia yang berguna lahir batin dan dia sudah nincak sukuna di bumi. Manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia biasa. Makanya manusia biasa adalah orang ilmunya paling tinggi. Nusara rakti mah eta mah. Hese pae. Saya udah belajar ilmu-ilmu gitu, nggak ada artinya. Mari kita lihat sifat tanah sekarang. Jadi ilmu yang tertinggi namanya ilmu bumi, ilmu tanah. Apa sifat tanah? Satu, sifat tanah mah diam. Betul? Kecuali kalau longsor. Sifat tanah mah cicing we. Api gerak, air gerak, angin gerak. Ari tanah cicing we tanah. Tanah itu diinjak-injak oleh banyak orang tapi cicing we. Makanya orang yang sudah membumi ilmunya tinggi, sudah mencapai puncak ilmu yang tertinggi, ilmu bumi, diinjak, dihina, di apa? Cicing. Beda kan kalau api. Coba api, keanginan we saeutik, centil. Betul nggak? Iya. Centil. Guplak, pahe. Itu api, biasa gitu. Makanya orang yang baru belajar tuh kayak api. Katiup saeutik, keur gagah-gagahan, poek we. Ya itu. Makanya kenapa di Quran ada Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada subuh. Naon subuh teh? Subuh teh mimiti caang. Pindah dari galap ke terang. Makanya minta perlindungan kepada Allah dari subuh. Kade, minta perlindungan dari subuh bukan subuh berbahaya. Etape subuh adalah etape berbahaya. Orang yang baru belajar ilmu pertama kali bahaya. Makanya minta perlindungan pada subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada subuh. Subuh apa? Subuh kesadaran. Nih pengumuman kalian nih yang baru melek, baru sadar. Tong centil. Kakara sadar. Karena kalau di situ kalian tidak bisa menjaga, bisa sare deui. Dan kalau tidur lagi, moal kabagian panon poe. Dan orang yang tidur lagi setelah bangun subuh, bukan sekedar tidak dapat matahari, lieur. Tuh kan, ngungut semua. Berarti nu sok kaberangan kan kieu. Pengalaman. Betul enggak? Iya. Makanya saya suka heran aja lihat orang sudah bangun pagi sare deui, heran saya. Nah teu lieur kitu eta sare wae. Paham maksud saya? Ini ngerti enggak dari tadi saya bicara? Bumi diinjak diam, bumi dipacul diam. Makin dipacul makin dalam, bumi makin subur. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu. Itu kan? Ingat lagu itu? Itu lagu Ma'rifat. Cangkul yang dalam maksudnya apa? Kesini nyangkulnya. Nih, cangkul yang dalam, cangkul yang dalam. Makin dalam nyangkulnya, nanam apapun subur, ranum. Buah kesabaran, buah kebijaksanaan, buah kearifan, buah kecerdasan, ranum.
Ini nutar macul. Betul? Iya, makanya lir ilir tandure wong sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar bocah angon pene no blimbing kui lunyu pene no kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane ya mumpung padang mumpung caang ya. Bumi itu tidak marah walau manusia merusaknya. Bumi tidak marah walaupun manusia semena-mena kepadanya. Ini ciri orang yang sudah mencapai ilmu bumi. Makanya orang yang sudah kenal jati dirinya anteng aja. Maaf ya, yang masih tersinggungan, masih baperan, masih sedih, masih liar kene keomongan batur, can kemana-mana. Jika sene letik, aya we angin ngagalbrug, pat, gitu. Kade, pepeje, ulah poek deui. Paham? Bumi tidak sombong walaupun memiliki banyak jasa. Betul? Makanya kita di Quran dikatakan manusia aku ciptakan berasal dari tanah. Tidak ada kata-kata di Quran diciptakan dari sene, tidak ada diciptakan dari air, tidak ada di Quran diciptakan dari angin. Walaupun pada dasarnya tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur. Unsur api ada dari matahari, unsur udara ada, unsur air apa. Tapi Allah mengatakan, aku ciptakan manusia dari tanah. Saya dulu ketika belajar, pusing ya belajar. Nah Allah teh bilang aku ciptakan manusia dari tanah. Apaan mun tanah wungkul mah wah jadi. Karena harus ada airnya, harus ada udaranya, harus ada mataharinya. Nggak ada matahari, walaupun petani sudah macul dalam-dalam, bibitnya sudah ditabur, mau jadi. Oh, saya baru paham sekarang. Leluhur kita itu luar biasa. Makanya itulah badannya semar warna hitam, melambangkan itu. Sudah mencapai puncaknya ilmu. Gitu. Paham sampai di sini? Makanya kenapa tanah itu disebut ibu pertiwi. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intanya terkenang. Nih ibu pertiwi kita ini sekarang, ibu kita yang melahirkan kita, dunia ini sekarang sedang menangis. Terkenang dengan Mas Intan yang dirampok oleh manusia setiap saat, digali habis-habisan, dan manusia tidak mau mengembalikan kepada alam untuk menjaga keseimbangan. Makanya bumi sekarang semakin lambat rotasinya. Dan teman saya di astronomi mengatakan bumi mengelilingi matahari pun sudah melambat. Jadi evolusi bumi sudah melambat. Bisa jadi nanti siang dan malam tidak 24 jam lagi. Sudah melambat, rotasinya sudah melambat. Kenapa? Terlalu banyak lubang-lubang yang dibuat manusia di bumi ini. Akibatnya dia menghambat rotasi. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.
Hutan dirampok, laut dirampok. Manusia sekarang serakah. Lupa kalau bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan anak cucu kita ke depan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Tapi Ibu Pertiwi walaupun lara, dalam rintihannya dipenuhi doa. Luar biasa. Dirusak sama manusia, tapi itulah lambang seorang ibu. Ibu disakiti anaknya, ibu dimarahi anaknya, jatuh air matanya, tetap kabudak manya. Itulah ibu. Waktu melahirkan anak, disakiti oleh anaknya, didobrak rahimnya dengan kepala anak, terpancar darah merah, darah putih, hampir kehilangan nyawa. Begitu lahir ke dunia, dirangkul anak yang menyakitinya, dipahami bahasanya, dia jadi juru selamat bagi anak yang dilahirkannya. Makanya anak yang tidak bisa berterima kasih pada ibunya, tidak dapat berkah hidupnya. Semua tumbuhan hidup di bumi, hewan, manusia memakan hasil tanaman yang tumbuh di bumi. Jadi apa maknanya ini? Apa maknanya badan semar warna hitam? Apa maknanya? Orang yang sudah mencapai sejatinya diri, banyak manfaatnya bagi orang lain. Tuh, membuat semua tanaman hidup, membuat semua pohon hidup, membuat semua hewan nyaman. Yuk, saya kasih tahu sama kalian. Apa ciri kalian sudah ma'rifat? Cirinya satu, sudah mencapai ilmu bumi, ilmu tanah. Kemanapun pergi, kalian dirindukan kehadirannya. Satu pohon pun merindukan kehadiranmu. Satu rumput pun merindukan kehadiran. Insya Allah. Makanya orang baik tidak pernah bercita-cita masuk surga. Orang baik dimanapun dia tinggal, tempat itu jadi surga. Bahkan dia masuk neraka pun gak masalah. Karena neraka akan berubah menjadi surga dengan kehadiran orang baik. Jadi manusia yang sudah mencapai ilmu bumi, yang mampu memberi manfaat kepada tumbuhan, memberi manfaat kepada hewan, memberi manfaat kepada sesama manusia, hidup harmonis beserta alam. Kasih sayang dan cintanya dipersembahkan untuk alam dan seisinya. Lihat orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, gak mungkin merusak alam. Bahkan ketika dia datang ke alam, dia rawat itu alam, menyatu dengan alam. Nah, yang kayak gini saya kira baru masih tersisa suku-suku pedalaman seperti yang kita saksikan saudara kita di Baduy, melestarikan bagaimana menghormati alam. Jadi ngerti sekarang kenapa kulit semar warna hitam, ngerti? Oke. Sekarang kita bahas wajah semar, warnanya putih berseri. Maka di Quran dikatakan, pada saatnya akan ada orang-orang beriman yang wajahnya putih berseri. Jadi orang beriman itu wajahnya putih berseri. Makanya lucu kalau ada orang membuat semar, warna wajahnya aneh, harus putih. Karena leluhur kita memberikan lambang itu. Apa maknanya? Menggambarkan kolbu dan pikiran yang bersih. Itulah cerminan orang yang sudah bersih di dalam, wajahnya bersih. Penuh persahabatan, enak dipandang, senyumnya menarik, kata-katanya membuat orang lain selalu rindu. Itulah. Makanya untuk bisa membersihkan kolbu dan pikiran diperlukan perjuangan lahir dan batin. Salah satunya adalah wudhu dan sholat. Nih, jangan salah arti. Wudhu artinya apa? Berpisah. Sholat artinya apa? Menyatu. Berpisahlah dengan segala sesuatu selainnya. Menyatulah dengan dia. Siapa yang sudah semar, syahadatnya betul, elingnya sudah sah, ya, mengenalnya sudah benar, ya, apal jati diri, rasanya sudah hidup, sudah semar,
maka wajahnya putih berseri. Dirindukan semua orang. Wah, kalau begitu mulai besok wajah saya mau dikasih warna putih aja biar kayak Semar. Bukan itu maksud saya, ya. Putihkan wajahmu dengan amalanmu. Putihkan wajahmu dengan akhlak muliamu. Gitu. Jadi putih itu adalah lambang dari apa tadi? Lambang dari cahaya. Dalam putih ada semua warna. Jadi orang yang sudah putih, sudah suci, menerima semua perbedaan, menerima semua warna. Jadi ya, wudu itu syariatnya membersihkan lahir dari kotoran najis, hakikatnya membersihkan batin. Perhatikan saya, karena tubuh kita tidak akan pernah bisa disucikan. Air kencing di dalam, kotoran juga di dalam. Betul? Sekarang mengerti wajah Semar. Jadi kalau sudah wudu ya bukan sekedar syariat, wudu itu harus wudu hakikat. Makanya yang sudah ikut pelatihan sholat khusus sudah saya ajarkan. Wudu yang hakikat, wudu yang syariat. Sholat yang syariat, sholat yang hakikat. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusus sudah diajarkan. Bahkan kemarin dari Malaysia ada sahabat kita sudah selesai ikut pelatihan sholat khusus. Wah, 1 rakaat saja saya sudah merasakan kehadirannya. Itu, makanya perlu ilmu itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah pikirannya bersih, sudah tidak kotor lagi, kita pun akan bersih dari segala macam penyakit. Pandangan mata kita, makanya kan wudu tuh sekitar sini. Coba lihat, wudu yang dibersihkan apa? Pertama tangan, tong cocorokot, betul? Yang kedua yang dibersihkan apa? Mulut, awas, awas kata-katamu. Yang ketiga dibersihkan hidung kan? Awas, awas penciuman. Berikutnya yang dibersihkan wajah kan? Di wajah apa? Ada mata, ada anggota yang lain. Betul? Berikutnya yang dibersihkan ini pikiran. Wamsahu birusikum, sapu kepalamu. Disapu kepalanya, disapu pikiran kotornya. Terakhir sini pendengarannya, baru kaki. Hati-hati melangkah. Luar biasa. Itu filosofis wudu tuh dalam banget. Cuman saking seringnya wudu sampai nggak sadar. Nah, maka dari wajahnya orang yang sudah selesai wudunya, sudah selesai sholatnya, terpancar sinar kebaikan, keramahan, ketenangan, kenyamanan yang dilambangkan dengan warna putih. Makanya di Quran dikatakan orang beriman itu wajahnya putih berseri. Loh, ada orang ngaku beriman wajahnya hitam legam. Nggak apa-apa, baru ngaku kok. Betul? Gitu. Jadi itulah ya yang perlu diperhatikan. Baik, kita lihat sekarang jari tangannya. Ya. Jadi jari tangan Semar itu tadi begini ya. Sudah jelas, saya sudah jelaskan, ya. Dan lurus, nggak bengkok. Lurus, ya. Itu artinya luruskan syahadatmu, luruskan elingmu, ya. Luruskan ma'rifatmu, luruskan mengetahui jati dirimu, luruskan akhlakmu. Tuh, ya. Nah, jadi Semar itu tidak pakai baju. Kenapa tidak pakai baju? Karena baju itu buatan siapa? Baju buatan siapa? Baju buatan manusia. Ya. Makanya Semar tidak pakai baju. Hanya menggunakan baju buatan Tuhan, yaitu kulit. Nah, bajunya Semar apa? 3 bajunya Semar. 1 kesucian, 2 kehormatan, 3 kebaikan. Tidak menggunakan baju. Nah, itu bukan berarti kalian besok-besok pada nggak pakai baju karena ingin nyontoh Semar, tetap pakai baju, ya. Tetapi itu kan simbolik. Maksudnya jangan terlalu mengagungkan baju ini. Kalau kalian kan sudah pakai baju kayak gini syar'i, merasa paling benar kan? Jangan mengagungkan bajumu. Karena baju yang sebenarnya adalah takwa. Maka di Quran dikatakan sebaik-baiknya baju adalah takwa. Makanya ada baju takwa kan? Itu ya. Baju takwa sudah ada di pasar baru sekarang. Ya.
Jadi Semar tidak pakai baju buatan manusia, tidak pakai baju buatan tangan manusia. Melepaskan semua baju itu. Apa artinya? Sudah melepaskan kesombongan, keangkuhan, amarah, iri, dengki, jahil. Itulah baju-baju manusia. Karena manusia banyak yang pakai baju topeng. Betul nggak? Betul apa tidak? Nah, jadi itulah artinya Semar tidak menggunakan baju. Nah, cara berjalannya Semar sudah saya jelaskan, ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit, ya. Ini, baik, perhatikan. Ini asal usulnya. Jadi dalam seni wayang mula pertama, ya, yang menjadi bapak ibu segala tokoh wayang itu ada dua. Satu Hyang Manikmaya disebut Batara Guru, yang kedua Hyang Ismaya. Hyang Ismaya disebut Semar. Jadi kalau begitu, ya, Hyang Manikmaya sang Batara Guru di mana adanya? Dalam ajaran Pikukuh Sunda, Batara Guru itu adalah simbol dari pineal gland. Jadi Batara Guru itu sebetulnya mata ketiga sang Manikmaya, pembimbing agung dalam diri. Nah, makanya karena Semar itu lambang dari manusia sudah tahu jati dirinya, maka, ya, yang namanya Hyang Ismaya Semar itu di dalamnya ada Hyang Manikmaya dibimbing oleh sang Batara Guru. Jadi lahir batin sudah sempurna. Manikmaya dan Ismaya adalah putra Hyang Tunggal yang tidak diwujudkan, ya, dalam wayang. Pada mulanya kedua putra tersebut berupa cahaya yang terjadi secara bersamaan. Nah, inilah kalau kita pakai ilmu martabat 7 alam sebenarnya akan keraba nanti, karena semua berasal dari alam awang uwung, alam kosong. Diciptakan pertama kali adalah johar awal yang disebut Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan alam wahdah dari alam ahadiyah. Gitu, dijelaskan dengan 7 martabat alam, jelas jadinya semuanya. Jadi Manikmaya itu berupa cahaya kemilau dan Ismaya berupa cahaya kehitaman. Kedua cahaya itu melambangkan sifat manusia. Ya. Nah, serta dititahkan untuk tinggal di dunia guna mengasuh keturunan dewa yang berdarah Pandawa. Kemudian disebutlah namanya Semar. Jadi yang harus diasuh Semar itu adalah Pandawa. Siapa saja? Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tahu? Tahu? Kasihan Delo. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, itu yang disebut dengan Pandawa 5. Di mana dalam diri kita? Dalam diri kita wujudnya adalah panca indera. Jadi itu yang harus diaping oleh Semar ternyata. Makanya begitu Semar itu sudah tahu jati dirinya, ketika manusia sudah menjadi Semar, sudah syahadatnya benar, elingnya benar, ma'rifatnya benar, apal jati dirinya benar, rasanya sudah benar, sudah bless Semar jadi manusia sejati, maka dia akan terang benderang sang Manikmayanya. Batara Gurunya hidup dalam dirinya. Nah, Batara Guru yang hidup dalam Ismaya ini, itu tugasnya adalah ngaping 5 Pandawa. Mana yang 5 Pandawa? Yang harus diaping oleh kita itu 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 penciuman, 4 pembicaraan, yang kelima adalah perasa. Disebut saja panca indera, itu yang disebut dengan Pandawa 5. Makanya musuhnya Pandawa adalah Kurawa. Karena di sini ada Pandawanya, di sini juga ada Kurawanya. Di sini ada Pandawanya, ada Kurawanya juga. Di sini ada Pandawa, ada Kurawanya. Makanya setiap hari kita berperang terus. Disebut perang Baratayuda. Siapa yang akan menang? Pandawa, kalau diaping selalu oleh sang Batara Guru. Kalau nggak ngerti ini, kalian cuma nonton wayang aja. Makanya ya ini, jadi saya jelaskan.
Jadi Pandawa 5 itu satu adalah indera hidung, ini disebutnya Yudhistira. Yang kedua indera telinga, ini disebutnya Bima. Indera mata disebutnya Arjuna. Indera mulut disebutnya Nakula. Dan indera perasa disebut Sadewa. Itu yang harus diaping oleh kita. Hebat ya leluhur kita bikin simbolik. Para tokoh Pandawa 5 yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa mengandung makna simbolik. Perjuangan manusia kalau ingin mencapai kebahagiaan harus bisa mengendalikan kelima panca indera. Jangan sampai menempuh jalan yang salah. Demikianlah penjagaan Semar demi kesejahteraan para Pandawa 5. Yakni supaya mereka menjauhkan diri dari permusuhan dengan Kurawa. Jadi Pandawa di sini, Kurawa juga di sini. Jadi itulah yang di Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur itu Kurawa, takwa itu adalah Pandawa. Makanya harus tahu takwa yang sebenarnya. Kalian ketahui takwanya cuman yang selama ini dikatakan orang, gak jelas. Ya, nah lanjutkan sedikit lagi. Maka Pandawa 5 dan Kurawa pun tidak henti-hentinya berperang. Peperangan, ya pada peperangan yang penghabisan, perang Bhatarayuda dan pemenangnya adalah Pandawa. Saya berulang kali mengatakan, apa yang menyebabkan Pandawa menang berperang? Karena Pandawa dengan Kurawa sama-sama gurunya Krishna. Pandawa minta Krishnanya, Kurawa minta senjata dan tentaranya. Itulah kesalahan kita selama ini. Pada Tuhan kita minta rezekinya, minta ilmunya, minta kekuatannya. Orang yang cerdas pasti minta Tuhannya. Jadi siapa yang meminta Tuhannya, maka dia akan dapat semuanya. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mirabbikum. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah indal masyaril haram. Makanya siapa yang sudah masuk ke Arafah, maka dia bisa mengingat Allah indal masyaril haram. Di aras yang suci. Di dia ingat teh, sanes di dia. Gitu. Nah, jadi sedikit lagi. Semar dapat diartikan sebagai panakawan, panakawan, punakawan. Punakawan itu artinya apa? Abdi. Pana ternyata artinya tahu dalam bahasa Sanskerta. Kawan itu teman. Jadi panakawan itu orang yang tahu teman. Jadi panakawan berarti tahu akan kepentingan teman, tahu akan kepentingan umum. Makanya coba pidatonya Semar selalu saja untuk masyarakat, untuk negara, untuk umum. Semar gak pernah pidato buat kepentingan dirinya. Makanya wejangan Semar kepada kelima putranya itu selalu tentang bagaimana cara membaktikan diri pada negara Astinapura itu. Hebat ya. Mau jadi Semar? Mau jadi Semar? Baru mau sekarang, kemarin-kemarin gak mau. Jadi panakawan itu orang yang tahu teman, orang yang bisa merasakan kesusahan orang lain. Itu kalau mau jadi Semar begitu. Makanya Semar selalu mengikuti Janaka. Udah saya jelaskan tadi, Janaka dari kata jana dan ka. Makanya kan dikurangkan laka, laka, laka. Laka itu, ka itu dalam bahasa Arab kamu. Jadi janaka artinya adalah janaka, jenaka.
surgamu. Maka siapapun yang sudah menemukan diri sejatinya, maka dia akan bisa mengendalikan Pandawa 5 dalam dirinya. Hidupnya penuh dengan janaka, berselera humor. Nah, saya tahu kalian dulu sebelum ngaji dengan saya wajahnya seperti apa. Dan setelah ngaji dengan saya ajarkan joget, saya ajarkan nyanyi, baru wajah-wajahnya pada keluar, endorfinnya keluar, dopaminnya keluar, serotoninnya keluar ya. Dulu ketika ketemu saya, wajahnya adrenalin semua. Ya, kalau adrenalin semua kan serem, betul nggak? Serem. Dulu saya kalau bicara sama kalian juga mikir-mikir dulu, serem. Kalau bicara begini kesinggung nggak ya? Gitu. Karena yang menyeramkan itu ya memang harus hati-hati. Tapi sekarang setelah kita tahu, saling mengenal, sudah lumer, sudah semuanya, sudah cair. Kadang-kadang saya menasehati dengan cara berguru, nggak sakit hati. Malah sekarang pada seneng kalau diomelin. Kalau diomelin sama saya malah pada seneng, ketawa-ketawa aja. Mau yang tua, mau yang muda. Luar biasa. Hari ini kita dapat pelajaran. Pelajaran yang paling penting apa? Yang paling penting adalah berhenti pergi, maka kita akan tiba. Ketika kita berhenti pergi, maka kita akan tiba. Sudah, hidup mengalir saja. Ikuti saja tarian semesta. Lambat tetapi bergerak lebih bagus daripada diam. Pada ruang dan waktunya kita akan mencapai. Jangan terbedaya oleh pikiran, karena pikiran itu selalu saja tergesa-gesa, selalu menarik kita ke depan. Nikmati hidup saat ini, di sini, sekarang. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.